Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari kebijakan yang lebih baik, tidak asal bunyi, tidak asal bicara. Kritik itu mestinya dimaksudkan untuk mencari solusi. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak, hari ini lebih rusak lagi. Kritik itu tidak asal bunyi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0. Dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi. Iya. Dia bikin demokrasi mundur. KKN kembali lagi semangat otoriter. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Jadi sekali lagi, media sosial ini menyumbang demokrasi tidak menjadi voice, tapi menjadi noise. Yang ketiga, dia gagal untuk melawan gerakan anti korupsi. Ya, faktanya dia bikin lemah KPK. Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memberantas korupsi, tapi malah merongrong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat di masa lalu. Gitu. KPK nggak suka pakai data audit, sukanya ngintip. Jadi dianggap ngintip lebih efektif daripada audit. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian kita? Saya mengambil studi PricewaterhouseCoopers. Mereka memprediksi pada tahun 2030 pendapatan GDP atau GDP mencapai 5,4 triliun US dollar. Yang keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi gagal di ekonomi, gagal di demokrasi, pemberantasan korupsi, kesejahteraan. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Yang terakhir, gagal berangkatkan rakyat naik haji. Ini hal-hal yang sah saja sebetulnya dalam urusan sebuah negara menjaga rakyat, sah-sah saja. Jadi kita tidak tahu, kita tidak boleh juga berprasangka buruk. Tidak dibeda-bedakan, semua juga ditutup. Pemerintah Saudi menutup, bukan saja dari Indonesia. Yang ditutup adalah dari tempat lain juga ditutup. Tentunya ini mungkin adalah pandangan mereka tentang penyakit ini takut menyebar karena Saudi adalah tempat datangnya orang dari mana-mana. Nah, jadi saya minta Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. Dan pada tahun 2050 meningkat 2 kali lipat kembali menjadi 10,5 triliun US dollar. Pada saat itu kita sudah menjadi negara maju. Ya, jadi lebih baik mundur diri supaya baik-baik kok. Kita akan terima kasih. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Kalau ada kompetisi presiden yang fair, ada 2 orang yang bisa mengalahkan Pak Jokowi. Satu Anies Baswedan, kedua Rizal Ramli. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Nah, mohon maaf, Pak Jokowi itu nggak sekuat Pak Harto maupun Gus Dur. Iya kan, kalau jatuh tuh bisa menyakitkan sekali. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Udahlah. West seperti Nurkolis ya. Mas Jokowi West. Enggak paten. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi ekonom senior Rizal Ramli yang menyebut kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi payah. Ia menyindir bahwa Rizal Ramli hanya sedang melampiaskan kebenciannya kepada Presiden Jokowi.
Pasalnya, kata Ferdinand, Rizal Ramli justru sibuk menilai buruk Jokowi ketika dunia memuji kinerja pemerintah Indonesia. Ketua Yayasan Masyarakat Adil itu juga menyindir bahwa ketika menjabat, Rizal Ramli tidak pernah dipuji dunia. Orang ini hanya sedang melampiaskan kebenciannya, bukan sedang berpikir jernih menilai. Bagi saya, dia seperti tonggeret mati, katanya melalui akun Twitter Ferdinand Hutahayan 3 pada Jumat 24 September 2021. Sebelumnya, Rizal Ramli meminta Presiden Jokowi berkaca dan tahu diri karena kinerjanya payah. Ia menyampaikan hal itu melalui video di kanal YouTube Refli Harun yang diunggah pada Kamis 23 September 2021. Awalnya ahli hukum tata negara Refli Harun menanyakan alasan Rizal Ramli menginginkan perintah Jokowi berganti. Ya, memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri karena kinerjanya payah banget, jawab Rizal Ramli dilansir dari Galamedia. Mantan Menteri Koordinator di Kabinet Jokowi itu lantas merinci 5 alasan mengapa dia menyebut kinerja Jokowi payah. Pertama, ekonomi yang makin memburuk. Ia menilai bahwa ekonomi telah rusak sebelum pandemi dan kini semakin rusak di tengah pandemi. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini, ya, dan kesehatan atau penurunan kasus hariannya, itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik gitu. Kedua, dia bukan mengembangkan demokrasi, malah demokrasi jalan mundur. Kita dari dulu, dari muda kan pro demokrasi, ungkap Rizal Ramli. Ia menilai bahwa demokrasi di era Jokowi mundur sebab korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN serta semangat otoriter kembali tumbuh. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto, sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Ketiga, Rizal Ramli menganggap Jokowi gagal melawan korupsi, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibuat lemah. Ya, faktanya dia bikin lemah KPK. Nah, selama ini KPK tidak menggunakan tenaga presiden dalam memberantas korupsi, tapi malah merongrong kekuasaan presiden. Ini yang tidak sehat di masa lalu. Keempat itu gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, jadi gagal di ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan, ungkapnya. Terakhir, Rizal Ramli menyinggung bahwa Presiden Jokowi telah gagal memberangkatkan umat untuk berhaji. Mungkin mau dirapikan dulu, mungkin akan disiapkan medis untuk hal ini dan sebagainya, baru setelah itu akan dibuka lagi. Bahkan kalau hitung-hitungan juga kerugian, Saudi juga rugi. Nggak ada yang datang, melancong ke sana, nggak ada rugi. Mereka juga rugi. Itulah musibah yang bisa ditimpakan oleh Allah kepada siapa saja, yang beriman tidak beriman. Jadi saya minta Mas Jokowi makin lama, Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti, ini akan kompleks, kata Rizal Ramli. Karena meninggalkan beban yang luar biasa, tambahnya. Kayak gatal badannya kalau nggak sebut. Kalau tidak intervensi pemerintah, orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet, karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah dalam kasus hukum. Saya kira yang tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tentang mecahin masalah, saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami
kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam.